Halo, selamat siang. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendo, teman-teman. Masih beberapa banyak yang nanya sih mengenai pinjol ya, teman-teman ya. Mengenai pinjol nih, gue bahas sedikit mengenai pinjolnya. Teman-teman kan suka nanya nih, pinjol bisa nggak sih ngajuin kur ya? Bisa, kan pinjol termasuk yang kredit digital ya. Jadi masuk 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 syarat yang boleh ya, boleh mengajukan kur yaitu yang memiliki pinjol, tapi lancar yang penting ya. Nah, mengenai lancar atau tidak pinjol ya. Pinjol itu kan ada, teman-teman mungkin udah pada tahu ya, pinjol di kita juga di di sekeliling kita tuh ada yang legal, ada yang ilegal, teman-teman ya. Wah, ada yang legal ilegal ya. Ada, teman-teman ya, jangan salah ya, pinjol nggak semuanya legal, ada juga yang ilegal. Ciri-cirinya apa? Biasanya tidak ada diawasi oleh OJK, tidak ada kata-kata itu biasanya kalau ilegal ya. Kemudian kalau teman-teman buka aplikasinya, biasanya tuh tenornya pendek-pendek. 7 hari, ya kan? 7 hari, 5 hari udah dimaki-maki tuh teman-teman tuh. Biasanya kan tenor 7 hari, bunganya 30%. Terus hari kelima tuh teman-teman baru balikin, udah dimaki-maki tuh. Wah, bahasanya udah nggak sopan kan, disebut penipu lah, mau dibikin grup sama di kontak lah, kontak teman-teman udah bisa diakses semua tuh sama mereka tuh. Nanti kita bikin grup WA sama sama kontak lu katanya, nanti eh suruh patungan buat ngeluarin kreditnya berdasar penipu, dibilang penipu lah. Nah, biasanya pinjol ilegal seperti itu teman-teman ya. Mereka tenornya pendek, bunganya gede, belum jatuh tempo udah main ancem, mengatasnamakan perusahaan, tidak ada lambang OJK di aplikasinya, biasanya seperti itu. Ada lambang, sorry ya, ada lambang kayak koperasi gitu, itu pinjol ilegal tuh. Dan cairnya juga cepet banget, tidak verifikasinya nggak banyak, nggak kayak pinjol legal ya. Nah, pinjol ilegal ini biasanya karena tidak terdaftar di OJK, memang tidak tidak masuk slick by checking teman-teman. Cuman dia masuk WA teman-teman semua, WA temen, WA keluarga masuk tuh bahwa kita punya utang dan belum bayar. Dia memang tidak masuk Slack, cuman masuk ke kontak ya, kontak pribadi teman-teman. Nah, itu lebih serem ya ternyata ya. Dan nah, kalau kalau saran gua, kalau teman-teman mau minjem pinjol, lebih baik yang legal, yang ada lambang OJK-nya, biasanya seperti itu. Tapi nggak menjamin juga sih ya. Terus kalau ilegal itu kalau masuk aplikasinya, biasanya tuh kayak ada aplikasi lain dalamnya gitu loh kalau pinjam ilegal tuh. Misalkan nih biasanya ada cash-cashnya depannya tuh cash apa gitu kan, dalamnya ada apa jadi nggak dia doang, dia tuh jadi kayak semacam pengepul pinjol. Jadi kayak bandarnya pinjol terus ada pinjol yang lain gitu aplikasi, nah itu. Dan biasanya seperti gue bilang ya nggak masuk by checking teman-teman, jadi emang nggak terlihat ya, seperti gue bilang kayak pegadaian juga kayaknya nggak pernah by checking, koperasi juga emang belum bisa, slick nggak by checking belum bisa kayaknya. Nah, jadi kalau lebih baik lagi ke pinjol ya, pinjol itu bisa ya teman-teman, sekali lagi bisa. Jadi kalaupun nama yang sama, misalkan suami punya pinjol, kur ngajukan atas nama suami bisa. Apalagi kurnya nanti misalkan untuk kur ya atas nama istri, itu lebih bisa lagi ya. Tapi tetap aja nanti hitung-hitungannya dihitung oleh banknya seperti apa ya, nggak pinjol itu berarti kan ada cicilan pinjol, berarti kan harus dihitung dong ya kan, atau enggak dilunasin. Nah, ada dua cara sih teman-teman, mau ngelunasin sendiri pinjolnya sebelum proses, sebelum cair, atau sama-sama berjalan. Kalau sama-sama berjalan pasti kreditnya dikurangin tuh, kredit misalkan kurnya misalkan seperti itu. Atau nanti dilunasin pakai dana pencairan kur misalkan, atau pencairan kredit komersil, bisa jadi kan. Karena teman-teman bilang, "Oh, ini pinjolnya buat usaha kok, Pak. Kemarin kepepet bayar supplier." Misalkan seperti itu, bisa aja. Ya, berarti mungkin teknis pencairannya mungkin dibicarakan sama mantrinya atau analisnya atau gimana caranya. Atau, "Pak, nanti kita cairin sebesar pinjol dulu ya, Pak. Setelah lunas, bukti lunasnya kita cairin sisanya." Itu teknis lah ya. Artinya artinya selama pinjol itu ada slick, ya itu kan jadi perhitungan ya. Perhitungan untuk kemampuan bayar teman-teman, itu aja. Nah, perkara boleh atau enggak, kalau syarat kur boleh, ada pinjol boleh ya, ada paylater boleh ya, nggak harus ganti nama pasangan pun sebenarnya boleh. Cuman kemarin ada kasus di bank sebelah ya, ada suatu bank BUMN juga, paylater itu walaupun tulisannya modal kerja, ada yang bilang nggak boleh loh, tapi gue pernah ikut sosialisasi ya,
walaupun tulisannya modal kerja atau investasi misalkan pay letternya, itu masih boleh kok dikasih kurs sebenarnya. Tapi ya gue juga nggak ngerti ya, tafsiran orang beda-beda. Tapi gue selama ini masih beranggapan itu kan digital ya, boleh kredit digital ya, pinjaman digital itu masih boleh. Nah itu juga hati-hati ya mengenai pinjol ya teman-teman ya, kadang-kadang bukan masalah sliknya tapi kalau pinjol sendiri lebih ke apa sih, muka ya. Muka kita mau taruh di mana kalau tetangga kita, keluarga kita tahu kita buat tunggakan, dan dengan debt collector yang sangat 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 kasar ya teman-teman ya. Hati-hati banget, walaupun nggak masuk slik, nggak masuk emang. Gimana masuk slik, dia aja emang ilegal kan, pasti nggak bakal masuk slik ya kan. Ya mungkin dengan pinjaman super mikro misalkan teman-teman ngajuin kur super mikro buat ngeluasin pinjol ilegal. Nah, tapi yang penting ada usaha ya teman-teman ya. Ya bersabar aja bagi yang sudah terlilit pinjol, gue juga pernah terlilit pinjol. Tapi yang legal ya, kalau gua ngindarin sebisa mungkin, ngindarin yang ilegal ya, karena seperti gue bilang bunganya 7 hari itu 30%, kadang separuhnya ya kan. Udah potong pencairannya gede. Terus hari sebelum jatuh tempo teman-teman udah pasti dimaki-maki, udah pasti itu ya. Tiba-tiba pagi di WA, "Saudara Mumon," misalkan, "hari ini jam 10 harus bayar," gitu kan. Masih banyak kayak gitu teman-teman ya. Lihat aja di Play Store tuh kalau ratingnya jelek, nilainya misalkan ratingnya 3, 2 itu betul jelek. Dan kalau teman-teman ngajuin pinjol, coba lihat lihat di apa, komentar tuh, ulasan tuh, coba lihat ulasannya. Kalau udah banyak berita-berita negatif, ini nggak usah lah ya teman-teman ya, ini nggak usah pinjam dulu lah kalau gitu, soalnya sangat menyiksa mental ya, khususnya psikologis juga ya teman-teman ya, seperti itu. Paling itu bisa gue sampaikan mengenai pinjaman digital ya, pinjol dan pay letter. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.